Bab sebuah rahasia. Tyler menghindari Grady's Heavenly Stars Demon Fest. Meskipun demikian, sebelum dia bisa melawan, tinju Grady yang lain sudah meninjunya. Karena itu adalah Heavenly Stars Demon Fest yang kuat, Tyler bahkan samar-samar bisa melihat planet merah di gauntlet Grady. Dan suhu yang sangat tinggi sudah membuatnya merasakan sensasi terbakar di kulitnya. Sudah terlambat baginya untuk menghindari serangan itu. Jadi dia tidak punya pilihan selain menerimanya secara langsung. Tyrant Fist! Tyler tidak mau menunjukkan kelemahannya. Dia meninju Tyrant Fist ke arah Grady dengan sekuat tenaga. Grady tampak menghina. Meskipun tinju Tyrant kuat, itu tidak sebanding dengan tinju iblis bintang surgawi. Selain itu, Grady memiliki senjata ilahi ilusi yang diberikan ayahnya, Skylar Campbell, kepadanya. Gauntlet itu khusus dibuat untuk tinju iblis bintang surgawi. Karenanya, jika digabungkan, kekuatan mereka sangat mencengangkan. Tetap saja, itu tidak bisa menandingi hukum pedang pembunuh iblis Damonic menggunakan pedang eksorsisnya. Bahkan jika kekuatan seseorang berada di puncak daftar dominator, mereka tidak akan mampu mengalahkan Grady. Kombinasi tinju iblis bintang surgawi dan senjata ilahi ilusi cukup kuat untuk menebus perbedaannya. Tabrakan kedua tinju itu menyebabkan gelombang kejut yang sangat besar sehingga para ahli alam abadi dalam daftar dominator bergetar. Kekuatan Tyler telah mencapai puncak daftar dominator. Meskipun Grady berada pada tahap akhir di dalamnya, ia dapat dengan mudah mengalahkan siapapun di puncak dengan Heavenly Stars Demon Fist-nya menggunakan sarung tangan ilahi. Grady menetralisir counter shock dan berdiri mantap. Pada saat tabrakan, Tyler merasakan kekuatan yang sangat besar pada dirinya, diikuti oleh rasa sakit yang hebat datang dari tinjunya. Apalagi dia dipaksa mundur beberapa puluh langkah sebelum berhenti. Pada saat yang sama, dia menahan rasa sakit karena suhu yang sangat tinggi membakar tinjunya. Pergantian peristiwa yang tidak terduga mengejutkan semua ahli alam abadi di sekitarnya. Manusia itu telah mengalahkan Tyler, binatang buas di puncak daftar dominator. Selain itu, yang terakhir tampaknya mengalami rasa sakit yang hebat. Setelah melihat tinju Tyler, mereka menyadari bahwa tinju emasnya terbakar. Matthew merasakan ketakutan yang berkepanjangan saat melihat ekspresi wajah Tyler. Ia baru saja bertarung dengan manusia itu. Untung saja saat itu, kedua belah pihak tadinya hanya mau mengulur waktu dan belum habis-habisan. Jika tidak, nasibnya pasti akan lebih buruk dari Tyler. Bagaimanapun, Tyler berada di puncak daftar dominator sementara dia hanya berada di tahap akhir di dalamnya. Bahkan Tyler bukan tandingan manusia itu, apalagi dia. Saat berikutnya, semua binatang raksasa mengalihkan pandangan mereka ke tangan Grady. Dan apa yang mereka lihat di atasnya adalah senjata ilahi ilusi kuat lainnya. Binatang itu telah menyaksikan Grady, seorang ahli pada tahap akhir daftar dominator, mengalahkan Tyler, seorang ahli di puncaknya. Sarung tangan itu tidak diragukan lagi memainkan peran besar dalam hal itu. Sayangnya, Tyler sudah memesannya. Mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Dengan senjata ilahi ilusi, adalah mungkin untuk mengalahkan mereka yang berada di level yang lebih tinggi. Ini bekerja sama untuk Damonic atau manusia di sekitarnya. Damonic bisa melintasi dua alam kecil untuk mengalahkan Alistair, sedangkan Grady bisa melintasi alam kecil dan mengalahkan Tyler. Binatang buas berubah menjadi hijau karena iri. Mereka tidak sabar untuk membunuh Damonic dan mengambil semua senjata ilahinya. Pada saat itu, mereka akan memiliki kekuatan ilahi untuk bertarung di semua tingkatan. Untuk seseorang di puncak daftar dominator, hanya itu yang bisa kamu lakukan? Grady tertawa, dan tawanya menusuk telinga Tyler. Terluka oleh manusia yang satu ranah lebih rendah darinya positif merupakan aib terbesar dalam hidupnya. Di galaksi binatang, klan Tewax adalah yang paling kuat. Tidak ada yang berani macam-macam dengan mereka. Mereka selalu sombong dan lalim dan tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Oleh karena itu, akan meremehkan untuk mengatakan bahwa Tyler tercengang dengan apa yang baru saja terjadi. Meskipun level manusia itu sedikit lebih rendah darinya, kekuatannya sangat tangguh. Itu semua berkat tantangan ilahi. Tetap saja, keterampilan tinjunya sangat kuat. Tyler merasa itu jauh lebih kuat dari Tyrant Fist-nya. Siapa gerangan manusia ini? Dan di mana Damonic, yang baru saja memasuki alam abadi dari peradaban yang lebih rendah, menemukan asisten yang begitu kuat? Dia bertanya-tanya, benar-benar tercengang. Mereka bahkan saling memanggil dengan nama kecil mereka, yang hanya bisa berarti mereka dekat. Tyler bingung, tapi bukan saatnya untuk memikirkan hal itu. Pertama, ia harus menghancurkan lawannya. Kemudian mendapatkan senjata ilahi dan keterampilan yang kuat. Kamu adalah orang pertama yang punya nyali untuk menyerang klan Tewaxku di Galaxy Beasts. Kamu telah membuat aku marah. Kamu perlu tahu bahwa ada beberapa hal di mana kamu tidak bisa sewenang-wenang ikut campur. Jika tidak, konsekuensinya akan parah. Tyler menatap Grady, mengertakkan giginya. Kamu
Kamu hanya binatang dengan garis keturunan yang tidak murni. Apakah kamu tahu bagaimana kami merujuk kepada kamu? Grady berhenti sejenak dan kemudian menyeringai. Anak pelacur! Kamu tuh! Apakah? Pacaran! Kematian! Mata Tyler merah dan terbuka lebar. Kata-kata Grady telah menghina seluruh klan T-Rex. Mereka menduduki peringkat nomor 1 di antara semua monster bintang di galaksi binatang. Bertahun-tahun, mereka sombong dan tidak ada yang pernah berani menyinggung perasaan mereka. Mereka perkasa dan mendominasi. Tapi sekarang, orang luar mengejek mereka. Aku memang sedang merayu kematian. Tapi aku sangat menyesal untuk mengatakan bahwa kamu tidak akan berhasil. Bahkan jika semua binatang buas kamu bergandengan tangan, kamu masih tidak akan berhasil. Grady melirik binatang raksasa dengan jijik. Di kampung halamannya, peradaban yang maju, tidak semua orang mampu mengacaukannya. Apalagi dia mulia, berbakat, dan terkenal. Jadi dia bukan sasaran empuk. Ketika Grady pertama kali mencapai Bima Sakti, dia bersikap sopan dan rendah hati karena dia ingin menarik Dominic ke Hamstar Mansion. Sekarang, binatang buas ini berani mondar-mandir di depannya. Grady tidak akan memanjakan mereka. Mereka hanyalah peradaban tingkat 5. Karenanya, jika mereka berada di pihak yang salah, menghancurkan mereka akan sangat mudah. Semua binatang buas yang hadir mendengar penghinaan Grady. Mereka adalah monster bintang yang mulia dan tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu, jadi mereka menganggapnya secara monumental tidak dapat diterima. Tapi tidak ada yang mengambil tindakan apapun. Mereka semua menunggu Tyler bereaksi. Tyler terluka dan dihina oleh Grady. Tidak mungkin ia membiarkannya lolos. Bagus, sangat bagus, kata Tyler. Lalu, ia berteriak. Tiba, Taij, kamu dengar itu? Manusia ini menghina klan T-Rex kita. Bagaimana kita bisa menerima penghinaan seperti itu? Dia juga menghinamu. Bisakah kamu menahan ini? Ayo semuanya. Mari kita akhiri pertempuran dengan cepat. Seperti yang Tyler katakan, klan T-Rex hanya menginginkan sarung tangan itu, dan yang lainnya adalah milikmu. Bagaimana dengan itu? Sebuah suara datang dari Vault. Itu adalah patriark klan T-Rex dan kakak laki-laki Tyler, Tiba. Karena Tiba telah berbicara, maka kita akan melakukan apa yang dia katakan. Musuh berani mempermalukan kami. Jadi jangan salahkan kami karena tanpa ampun. Bagaimana menurut kalian semua? Setuju. 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 Beberapa suara menyatakan setuju mereka. Selanjutnya, lebih dari selusin binatang raksasa bergegas dari jauh dan tiba di medan perang. Kelompok binatang buas ini lebih kuat dari yang sebelumnya. Selain Matthews dan Tyler, mayoritas binatang berada pada tahap awal dan pertengahan daftar dominator. Sedangkan kelompok ini, kebanyakan berada di tahap pertengahan dan akhir. Dan 3 bahkan berada di puncak. Kedua kelompok itu menambahkan hingga 30 binatang raksasa. Dan mereka semua adalah ahli dari alam abadi. Pada saat itu, hampir 80% dari keseluruhan mereka telah berkumpul. Grady merasa kewalahan dengan kerumunan. Selain itu, dia percaya bahwa Dominic paling banyak bisa mengalahkan 5 binatang, bahkan dengan kekuatan dan senjata ilahi ilusi. Sisanya akan baginya untuk bertarung. Bahkan jika Grady menggunakan semua metodenya, di hadapan lebih dari 20 ahli daftar dominator, termasuk beberapa ahli di puncak, dia hanya bisa mencoba peruntungannya. Sepertinya dia butuh Darla untuk membantu. Tapi dia merasa memalukan mengeluarkan penegak alam semesta untuk menyelesaikan masalah ini. Dari apa yang dia pahami, penegak alam semesta tak terkalahkan di mata peradaban inferior. Grady tidak ingin menurunkan ambang batas mereka dan membuat binatang ini berpikir bahwa penegak hukum tidak lebih dari itu. Begitu para penegak kehilangan rasa hormat mereka, akan sulit untuk mengendalikan binatang itu. Bahkan jika mereka ingin mengungkapkan identitas mereka sebagai penegak alam semesta, mereka harus menunggu Darla untuk bergerak. Grady merenung. Jika Bibi Darla tidak membantu, binatang itu mungkin tidak akan mempercayai aku bahkan jika aku mengungkapkan identitas kami sebagai penegak hukum. Dominic melihat hampir 30 binatang raksasa yang dengan cepat mengelilinginya, merasa bingung. Awalnya, dia ingin menggunakan binatang buas itu untuk mengumpulkan pengalaman tempur. Tapi setelah apa yang Grady lakukan, tidak ada kesempatan untuk itu. Jika mereka dikepung oleh 30 ahli alam abadi, dia bisa terluka parah atau bahkan mati jika tidak berhati-hati. Ini akan menjadi kemalangan jika dia tidak bisa menggunakan keabadiannya. Dominic dan Grady saling memandang dan bisa membaca pikiran masing-masing. Kemudian, mereka mundur pada saat bersamaan. Saat dia mendekati kura-kura raksasa itu, dia menarik kembali tubuh emas abadinya dan berdiri di punggung kura-kura itu. Namun demikian, mereka tidak kembali ke gedung. Saat mereka bergerak, mereka menarik perhatian binatang raksasa di sekitarnya. Apa yang salah? Bukankah kamu sangat kuat sekarang? Kamu tidak hanya menghina kami,
Tetapi kamu juga mengatakan bahwa kami tidak dapat membunuh kamu bahkan jika kita bekerja sama. Apa kamu takut sekarang? Jika kamu punya nyali, jangan mundur. Datang dan lawan kami untuk 300 ronde lagi. Kata Tyler sinis. Apakah ada kotoran di kepala kamu? Jika aku takut, apakah aku masih di sini? Aku berdiri di hadapanmu sekarang. Datang dan bunuh aku jika kamu berani. Grady berteriak. Aura tuan muda dari Mansion Havenstar sudah kembali ia dapatkan. Darla Boyle dari daftar tertinggi adalah pendukungnya. Karena itu, dia tidak takut pada binatang buas ini. Dia tidak menganggap serius binatang raksasa yang mendekat. Tapi Dominic sedikit khawatir. Itu karena Darla mengatakan bahwa dia perlu menggunakan 90% dari efektivitas tempurnya untuk menekan keinginan yang membara di tubuhnya. Itu adalah efek samping dari konstitusi tampan. Tapi Grady tidak menyadarinya. Dan sekarang begitu banyak binatang yang mengelilingi mereka, Dominic bertanya-tanya apakah sisa 10% dari efektivitas tempur Darla sudah cukup. Tapi ia sedikit bimbang dengan hal itu. Dan apa yang dia tidak tahu adalah bahwa seiring berjalannya waktu, apa yang Darla gunakan untuk menekan keinginan dalam tubuhnya tidak lagi 90% dari efektivitas tempurnya, tetapi 100%. Dengan kata lain, Darla tidak dapat memanfaatkan sedikit pun kekuatannya. Dia tidak akan bisa menekannya begitu dia menggunakannya. Dia tidak bisa muncul karena dia perlu menekan dirinya sendiri dengan seluruh kekuatannya. Karena itu, dia meminta Grady untuk membantu Dominic dalam masalah ini. Di dalam sebuah ruangan di bangunan mewah di punggung kura-kura raksasa, ekspresi wajah Darla terlihat mengerikan saat mengintip keluar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dua pembuat onar! Biasanya, dia tidak peduli dengan alam abadi dari daftar dominator. Tapi situasinya sekarang berbeda. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan keinginan karena aktivasi konstitusi menawan. Karena itu, dia tidak bisa bergerak. Tetapi dia berpikir bahwa dia harus melakukannya. Karena kedua pembuat onar itu bukan tandingan banyak kali. Apa yang harus aku lakukan? Darla berada dalam dilema. Tidak menyerang, tapi kemudian Dominic dan Grady akan jatuh ke dalam bahaya. Pikirnya dalam hati, tidak bisa membuat keputusan. Yang satu adalah putra dari adik kesayangannya, dan dia telah berjanji untuk merawatnya dengan baik. Dan yang lainnya adalah jenius tak tertandingi yang sudah setengah jalan menuju alam abadi. Aku tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada mereka. Tapi dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya jika dia membantu mereka. Jika keinginan konstitusi menawan pecah, konsekuensinya akan parah. Darla memejamkan matanya, bermaksud untuk mencobanya untuk melihat apakah dia bisa memobilisasi kekuatan. Dia tidak membutuhkan banyak. Selama dia bisa memobilisasi 5% kekuatannya, itu akan lebih dari cukup untuk menghadapi binatang buas itu. Beberapa saat kemudian, Darla membuka matanya dan tampak murung. Masih belum bagus. Keluhnya sambil jengkel. Monster bintang di galaksi binatang tidak menyerang Dominic. Sebaliknya, mereka perlahan mendekatinya untuk mengelilinginya. Dominic dan Grady adalah orang-orang kuat dengan senjata ilahi ilusi dalam daftar dominator yang sangat berbahaya. Mereka mungkin melancarkan serangan diam-diam pada salah satu monster begitu mereka terpojok, yang mungkin menyebabkan cedera serius. Para monster harus mencegah serangan balik mereka. Selama mereka menghalangi mundurnya Dominic, mereka akan punya waktu untuk bereaksi jika Dominic melawan. Dominic dan Grady tidak dapat menahan jika 30 orang dalam daftar dominator melancarkan serangan bersama-sama tanpa keraguan. Bagaimanapun, hasil dari 30 lawan 2 sudah jelas. Sayangnya, mereka memiliki kekhawatiran. Monster emas ini, yang terkuat dari ras mereka masing-masing, tidak hanya mewakili diri mereka sendiri tetapi juga ras mereka. Itu menghancurkan ras mereka setelah mereka terluka parah atau dibunuh oleh Dominic. Karena pertimbangan tersebut, monster diam-diam memutuskan untuk mengepung Dominic dan Grady daripada menyerang mereka. Tidak ada yang mau dibunuh oleh Dominic. Senjata ilahi itu penting. Tapi mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan seluruh ras. Suasananya luar biasa bermartabat. Tyler dan monster bintang sangat memperhatikan untuk segera menghadapi serangan balik Dominic. Wenat dan lainnya menahan napas, menyaksikan sosok-sosok besar itu secara bertahap mengepung mereka. Mengepalkan tangan erat, mereka gugup. Hati Dominic tenggelam perlahan. Sebagai kunci untuk masalah, Darla seharusnya keluar sekarang, tapi dia tidak. Dominic menyadari bahwa hal-hal mungkin di luar kendali saat dia mengingat perilaku Darla baru-baru ini. Darla mungkin tidak bisa bergerak karena dia perlu menekan dirinya sendiri. Ini akan seperti mengambil batu untuk menjatuhkan kakinya. Dominic juga merasa jengkel saat dia melihat begitu banyak monster bintang di daftar dominator. Dia tidak bisa berbuat apa-apa bahkan dia memiliki sistem sebagai beg. Sistem dapat membantunya untuk meningkatkan kekuatannya secara cepat dengan mengeluarkan uang. Namun, itu tidak bisa membantunya menghadapi musuh-musuh yang kuat itu.
Ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri sekarang. Dominic sekali lagi merasa tak berdaya. Dia akan mengumumkan identitas Grady sebagai salah satu pasukan alam semesta ketika mereka pertama kali tiba jika dia tahu situasi saat ini. Tidak ada monster bintang lain yang berani mengganggu hal-hal di antara mereka dan naga berkepala 9 bahkan jika mereka menunjukkan senjata ilahi ilusi. Tapi sekarang, monster-monster gila itu tidak akan percaya pada kata-katanya bahkan jika dia mengumumkannya saat ini. Apa yang harus aku lakukan? GT. Dominic masih tidak bisa menemukan jalan keluar. Dia hanya bisa berharap Darla bisa menekan tubuhnya untuk sementara dan menakuti monster-monster itu dengan sedikit kekuatan. Dia menatap Grady di sebelahnya. Karena tidak menyadari bahayanya, Grady tampak tenang dan tak kenal takut. Dominic mendesah tak berdaya. Grady sama sekali tidak tahu keadaan Darla saat ini. Itu adalah rahasia antara Dominic dan Darla. Darla telah memperingatkan Dominic untuk tidak memberitahu orang lain tentang rahasia. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu orang lain. Mungkin Grady menipu bahwa monster-monster itu memohon belas kasihan begitu Darla bergerak. Dominic adalah biang keladi dari situasi ini. Jika bukan karena dia, Darla tidak perlu menekan dirinya sendiri dengan seluruh kekuatannya. Tapi Dominic tidak bersalah. Benar-benar di luar kendalinya untuk tertarik secara rohani kepada Darla. Lagi pula, charming constitution Darla terlalu menggoda. Dominic mungkin melakukan sesuatu yang mengerikan sekali vitalitasnya tak terkendali ditarik pergi. Dominic baru tahu bahwa vitalitasnya seperti ini, yang mengejutkannya. Grady tidak takut saat menghadapi monster yang mendekat itu. Dia berpikir, siapa yang berdiri di belakangnya? Itu Darla Boyle, mantan pemimpin sekte Glasir 7 Warna, yang kuat dengan alam abadi di daftar tertinggi. Sesekali di sekte Glasir 7 Warna, akan ada 7 orang kudus yang mewakili warna merah, oranye, kuning, biru, dan ungu. Darla, mewakili merah, adalah kepala resmi 7 orang suci. Ibu Grady juga salah satu dari Seven Saints, mewakili hijau. Darla terkenal di kampung halaman Grady. Grady tidak khawatir sama sekali dengan bibi Darla di belakangnya, yang akan menyelesaikan semua krisis. Grady tidak tahu bahwa Darla sedang melihat monster raksasa dengan wajah suram. Darla akan menyelesaikan masalah dengan mudah jika konstitusi tampaknya tidak diaktifkan. Tapi sekarang, semuanya menjadi sulit. Akan merepotkan begitu dia tidak bisa menekan keinginannya setelah dia bergerak. Darla tidak bisa hanya menonton Dominic dan Grady dibunuh. Puluhan monster bintang dalam daftar dominator mengepung mereka dari dekat. Dominic dan Grady tidak punya tempat untuk bersembunyi jika mereka menyerang pada saat bersamaan. Tidak ada yang bisa diubah bahkan jika mereka mencoba yang terbaik untuk melawan. Darla tahu bahwa dia harus bergerak sekarang. Ada begitu banyak ketidakpastian begitu pertempuran dimulai. Mengambil keputusan, Darla tersipu dan memarahi. Dominic, bajingan! Ini semua salahmu. Jika kamu berani menolakku saat aku membutuhkan bantuanmu, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Dominic sekarang pada dasarnya yakin bahwa Darla harus menekan keinginannya dengan sekuat tenaga. Itu semua adalah kesalahannya sendiri. Oh, ia hanya bisa bertarung sampai mati. Saat ini, Grady juga menjadi bingung. Apa yang terjadi dengan bibi Darla? Apa yang dia tunggu? Apa dia ingin melatihku? GT. Dia melirik monster yang mendekat. Itu omong kosong. Ini akan menjadi bunuh diri baginya untuk bertarung melawan begitu banyak monster kuat. Grady, aku minta maaf. Ini semua salahku. Sekarang mari kita bertarung. Dominic mengadopsi formula tubuh emas abadi. Grady tidak mengerti kata-kata Dominic. Tapi saat melihat gerakan Dominic, dia menyiapkan dirinya juga. Sebagai seseorang dari peradaban maju, dia tidak bisa dilihat lebih lemah dari Dominic, seseorang dari peradaban inferior. Dia ingin menunjukkan gerakan khasnya, Mansion Bintang Surga. Mereka berubah menjadi formula tubuh emas abadi satu demi satu, bersiap untuk pertempuran. Saat ini, salah satu monster berteriak. Ayo pergi! Segera, semua monster bintang raksasa bergegas menuju Dominic dan Grady dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, mereka sedang mempersiapkan gerakan paling kuat untuk menyerang keduanya. Itu adalah cara terbaik untuk mencegah mereka melawan. Hampir 30 dominator abadi menyerang serempak. Wenat dan gadis-gadis lain yang menonton merasa gugup. Mereka membatu bahwa Dominic akan mati karena kekuatan gabungan tersebut. Pemandangan luar biasa seperti itu jarang terlihat bahkan dalam peradaban maju di mana Grady tinggal. Di sini hampir seluruh peradaban tingkat 5, termasuk lebih dari 80% ahli tingkat atas. Dominic dan Grady cukup ketakutan, tapi mereka tidak gentar. Elf Devil membunuh hukum pedang. GT. El Sevenly Stars Demon Fest. GT. Mereka berteriak dalam hati bersamaan. Namun, suara datang ketika pertempuran dimulai. Scram! Rasanya seperti batu yang dilemparkan ke air yang dalam.
Lapisan riak menyebar dari kura-kura raksasa. Para monster bintang menjadi pusing saat mendengar suara itu. Mereka kemudian terdorong mundur dengan rasa sakit yang parah oleh kekuatan yang sangat besar. Ini di luar dugaan. Formula tubuh emas abadi para monster mulai menghilang ke dalam void. Dalam sekejap, lebih dari 10 formula tubuh emas abadi monster dihancurkan. Mereka menjadi apa adanya. Menjadi lebih besar dari manusia, mereka terlihat sama dengan formula tubuh emas abadi. Namun, itu tidak bisa dibandingkan dengan formula tubuh emas abadi. Para monster bintang itu hampir tidak mampu berdiri. Dengan menahan rasa sakit yang luar biasa, mereka memandang kura-kura raksasa di kejauhan dengan ketakutan. Suara itu berasal dari punggung kura-kura. Pemilik suara itu sangat kuat sehingga mereka tidak bisa menahan sama sekali. Mendengar suara Darla, Dominic dan Grady merasa lega. Mereka pasti mati jika bertarung dengan monster-monster itu. Untungnya, Darla melangkah maju pada saat yang tepat. Jika tidak, kita akan bersulang. Dominic berspekulasi. Grady juga merasa lega. Dia tahu bahwa Bibi Darla tidak akan berpangku tangan. Grady tidak terkejut dengan hasilnya, karena dia percaya pada kekuatan Darla. Hasilnya tidak akan berubah, bahkan jika para ahli daftar abadi ada di sini, apalagi monster di daftar dominator. Darla, mantan pemimpin 7 sentisis dari sekte kaca 7 warna, adalah master yang tak tertandingi dalam daftar tertinggi alam abadi. Grady dan Dominic menarik kembali formula tubuh emas abadi mereka. Melihat para monster bintang itu dalam bentuk aslinya di kejauhan, Dominic merasa kaget. Dia tidak terkejut bahwa Darla bisa melukai monster ini. Tapi terlalu sulit dipercaya bahwa Darla bisa secara serius melukai hampir 30 monster bintang dalam daftar dominator dengan satu kata. Itu semacam kemampuan yang luar biasa. Dominic telah memutuskan bahwa dia akan meningkatkan kekuatannya secepat mungkin dengan mengeluarkan uang untuk mendapatkan poin super kaya segera setelah dia tiba di alam Stardom. Dia berusaha untuk menjadi setara Darla, atau bahkan lebih kuat darinya. Dominic tidak ingin mengalami perasaan putus asa potensi kehilangan ketika menghadapi musuh yang kuat lagi. Wenat dan lainnya melihat mereka dengan kaget. Hanya mata Jermaine yang bersinar. Dia sangat senang melihat tuannya terlihat sangat kuat. Lagi pula pilihannya tepat. Darla telah mengatakan kepada Jermaine bahwa dia hanya seperti produk setengah jati dan dia ingin mengolah dirinya menjadi produk jati. Produk yang tidak lengkap sudah sangat kuat. Bagaimana dengan yang sudah selesai? Saat ini, Jermaine merasa penuh harapan untuk hidupnya. Dia akan bekerja keras untuk menjadi produk jati. Aku harus melampaui dia. Aku harus mengejutkan semua orang ketika aku kembali. Siapa yang ada di sana? Tuan yang terhormat, maafkan kami. Salah satu monster bintang bertanya dengan suara bergetar. Suaranya mengembalikan star monster lainnya ke dunia nyata. Mereka semua menunggu respon Darla dengan tenang dan sabar. Mereka tahu dengan jelas bahwa mudah bagi Darla untuk menghancurkan seluruh galaksi binatang dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Itu bukan ahli dari peradaban menengah. Yang terkuat dari peradaban tingkat ke-6 di galaksi bahkan tidak seperti ini. Hanya orang dari peradaban maju yang bisa melakukan ini. Ada perbedaan besar antara peradaban menengah dan peradaban maju, seperti alam semesta dan alam abadi. Bagi para master di alam abadi, orang-orang di alam semesta itu seperti semut. Tapi mengapa seorang master dari peradaban maju berada di sini? Mungkinkah itu? Aku adalah penegak alam semesta yang bertanggung jawab atas daerah ini. Suara Darla bergemuruh melintasi angkasa. Monster All-Star terkejut. Itu benar-benar penegak alam semesta. Hanya penegak alam semesta legendaris yang memiliki kekuatan seperti itu. Yang mulia, semua star monster membungkuk untuk berlutut memanggil sang kura-kura raksasa. Kalian binatang pelanggar hukum berani menyerangku. Apa yang harus aku lakukan untuk menghukummu? Darla berkata dengan dingin. Mendengar Darla menyebut mereka binatang buas, para monster bintang sedikit kesal. Namun, mereka berharap bisa meredam amarah penegak alam semesta terlebih dahulu. Jika tidak, hari ini bisa menjadi hari kiamat mereka. Tenanglah, Yang Mulia. Kami tidak tahu itu kamu di sini. Tolong maafkan kami. Kami akan melakukan apapun untuk memuaskanmu. Dear Lord, tolong beri kami kesempatan. Para monster yang ketakutan memohon belas kasihan. Pengemis monster bintang tidak memuaskan Darla. Dia merasa tidak enak sekarang. Dia dipaksa menggunakan kekuatannya untuk membantu Dominic dan Grady yang membangkitkan keinginannya. Darla mencoba menekannya, tapi dia gagal. Seperti kata pepatah, cermin yang pecah tidak bisa diperbaiki. Darla berpikir bahwa dia bisa kembali ke sekte Glasir 7 warna dengan kekuatannya. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia punya firasat bahwa dia tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Itu semua salah Dominic. Sialan dia. Dia harus menanggung kesalahan untuk ini. Karena geram, Darla memilih untuk melampiaskan kemarahannya pada monster bintang yang malang ini.
Aku! Kamu bekecil! Kamu pikir aku akan memaafkanmu hanya karena kamu meminta maaf? Aku akan memberitahumu sekarang. Tidak mungkin! Dear Lord, apa yang akan kamu butuhkan untuk membiarkan kami pergi? Kami akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Tolong beritahu kami. Itu benar. Kamu bisa mengatakannya. Kita akan menyelesaikannya dengan harga nyawa kita. Tolong beri kami kesempatan. Para monster bintang menangis tak berdaya. Mereka tahu bahwa Darla tidak akan membunuh mereka. Jika tidak, dia pasti sudah melakukannya, alih-alih berbicara dengan mereka. Tidak ada yang mau mati selama mereka punya kesempatan untuk hidup. Adapun senjata ilahi, itu di luar jangkauan mereka sekarang. Harta itu berharga, tapi tidak sepenting nyawa mereka. Yang diinginkan para monster bintang itu hanyalah bertahan hidup. Raungan Darla membuat mereka ketakutan setengah mati. Menghadapi penegak alam semesta, para monster itu kehilangan keberanian untuk melarikan diri. Bahkan, Darla tidak bisa menghentikan mereka jika mereka berani melarikan diri. Langkahnya telah melonggarkan usahanya untuk menekan keinginannya. Dia tidak bisa melakukan serangan lagi, atau keinginan di tubuhnya akan meledak sekaligus. Karena itu, dia harus fokus untuk menjauhkannya untuk saat ini. Dia tidak peduli apakah monster-monster itu lolos atau tidak kecuali mereka mengancam nyawanya, apalagi bergerak lagi. Dominic dan Grady juru bicaraku sekarang. Kamu harus mengikuti mereka. Atau, kamu akan tahu hasilnya. Ucap Darla. Semua monster bintang berebut menjawab. Yang mulia, kami akan mendengarkan Lord Lewis dan Lord Campbell. Kita akan melakukan apapun yang mereka inginkan. Darla mengabaikan star monster yang ketakutan. Dia berpaling Dominic dan Grady. Dominic, Grady, sekarang giliranmu. Katakan pada mereka apa yang harus mereka lakukan. Jika mereka tidak membuatmu puas, aku akan menghukum mereka. Mengerti, Darla? Aku mengerti, Lady Darla. Dominic dan Grady berkata dengan suara. Darla tidak berbicara lebih jauh. Dengan krisis diselesaikan, dia tidak punya mood untuk peduli tentang hal-hal ini sekarang. Dia harus berkonsentrasi menekan keinginannya. Dia tidak bisa kembali ke sekte glasir 7 warna. Dia hanya bisa mencoba mengulur waktu lagi. Dia mungkin membutuhkan bantuan Dominic tidak lama lagi. Ketika dia berpikir dia akan memiliki kebingungan spiritual dengan Dominic, dia merasa tersipu dan panas, yang menyebabkan dia memancarkan aroma. Ditambah dengan stimulasi dari charming constitution-nya, dia menjadi lebih menawan dan mempesona, merangsang hormon pria manapun di dekatnya. Tidak ada pria normal yang bisa menolak daya tariknya, apapun konsekuensinya. Itu adalah konstitusi yang menawan, yang sangat istimewa di alam semesta. Jarang sekali seorang wanita memiliki konstitusi seperti itu. Setiap wanita dengan itu akan menjadi bencana. Darla memilikinya. Seperti yang dilakukan Germain. Tapi Germain masih muda dan belum berpengalaman. Konstitusi menawannya tidak dapat dirangsang dengan benar. Namun, semakin tua dia tumbuh, semakin kuat jadinya. Dia bisa menjadi sekuat Darla, atau bahkan lebih kuat. Darla akan menyusun rencana budidaya yang cocok untuk Germain sesuai dengan pengalamannya, sehingga Germain dapat membuat yang terbaik dari konstitusi menawannya. Dasar pria menyusahkan! Kamu yang menyebabkan ini! Jika kamu berani menolakku, aku akan memberimu pelajaran! Darla mengutuk Dominic. Kemudian dia memejamkan matanya dan mengabdikan dirinya untuk menekan keinginannya. Berdiri di atas kura-kura raksasa, Dominic tampak tenang, meskipun ia khawatir. Dia tahu bahwa Darla mengambil risiko dalam melakukan hal ini. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya. Akan sangat buruk jika dia tidak bisa menekan keinginannya. Tidak hanya mereka akan menderita banyak, tetapi juga Beast Galaxy dan galaksi perifer lainnya akan menderita bencana sekali Darla kehilangan rasionalitasnya. Ini akan lebih serius dan mengerikan daripada perang antar galaksi. Boleh aku tahu permintaan apa yang dimiliki kedua bangsawan itu? Tolong beritahu kami, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk membuatnya. Ya, tolong beritahu kami apapun yang kamu inginkan. Kami akan memuaskanmu meski harus mengorbankan nyawa. Dominic mengabaikan mereka karena dia khawatir tentang Darla. Grady mencibir tanpa sepatah kata pun. Tatapannya yang dingin membuat para monster merasa ketakutan. Orang yang paling takut adalah Metu dan Alistair dalam keluarga naga berkepala 9. Ada konflik antara mereka dan Dominic. Mereka telah merencanakan untuk membunuh Dominic dengan kekuatan seluruh Beast Galaxy. Tapi mereka tidak menyangka Dominic akan menjadi juru bicara penegak alam semesta. Apa yang harus mereka lakukan? Matthews curiga bahwa Dominic datang ke sini dengan niat yang tidak ramah. Ia tidak menyangka ternyata sang penegak alam semesta yang berada di belakangnya. Tidak heran Dominic dan Grady tampak tak kenal takut saat menghadapi seluruh galaksi binatang. Yang ada di belakang mereka sangat kuat. Matthew dan Alistair berada dalam dilema. Mereka hanya berharap Dominic akan menunjukkan belas kasihan untuk membiarkan mereka pergi. Tentu saja, mereka siap melarikan diri kapan saja.
Meskipun peluang untuk bertahan hidup sangat kecil, mereka lebih suka mencobanya daripada menunggu kematian. Dominic dan Grady tidak berbicara. Dan para monster bintang juga tidak berani bersuara. Mereka hanya menunggu dengan tenang instruksi Dominic. Keheningan itu bertahan selama hampir 20 detik. Tyler merasa keheningan sangat menindas. Dia tidak bisa pasrah dengan nasibnya yang seperti ini. Dia perlu melakukan sesuatu untuk itu. Dia baru saja menyinggung Grady Campbell dengan ingin mencuri senjata ilahi ilusinya. Tapi sekarang setelah melihat Grady mencibirnya, Tyler merasa takut. Akan lebih baik untuk mengambil inisiatif sekarang, daripada hanya menunggu instruksi Dominic dan Grady. Dia bertukar pandang dengan monster bintang lainnya, yang semuanya berada di master tahap puncak atau selanjutnya dari daftar dominator. Ia mengangguk kecil agar pesannya tersampaikan. Ketika ia mendapat respon, Tyler mengambil keputusan. Dia tiba-tiba baktap. Monster bintang lainnya yang diangguki untuk melawan pada saat bersamaan. Target mereka adalah Matthew York dan Alistair Wilde. Keduanya adalah alasan utama untuk kesulitan saat ini. Jika bukan karena mereka menyinggung penegak alam semesta, mereka tidak akan pernah berakhir dalam situasi ini. Sekarang mereka perlu mengorbankan klan naga berkepala 9 untuk mengamankan pengampunan Dominic dan tetap hidup. 7 atau 8 star monster menyerang Matthew dan Alistair bersamaan. Itu terjadi begitu mendadak sehingga keduanya lengah. Mereka hanya berfokus pada Dominic. Sejauh yang mereka ketahui, Dominic adalah bahaya terbesar. Mereka terkejut karena dia masih belum mengatakan apapun. Tapi Tyler dan bajingan lain yang sangat ingin hidup, menyerang mereka untuk mendapatkan pengampunan dari Dominic. Untungnya, mereka tetap siap bertempur. Ketika Tyler menyerang, mereka melawan dengan kuat. Tetapi tidak hanya ada perbedaan kekuatan, ada perbedaan jumlah yang lebih besar lagi. Boom! Apa? Arg! Tyler! Kalian bajingan akan mati! Matthews dengan keras mengutuk, memuntahkan seteguk darah. Matthew, kamu dan keluarga naga berkepala 9 telah menyinggung Lord Lewis dan Lord Campbell. Hidup kalian tidak berharga sekarang. Kami akan membantu para bangsawan mengakhiri kamu, sekali dan untuk selamanya. Maaf jika kami tidak menurutimu dengan mati dalam usaha sia-sia ini. Tyler berkata dengan benar. Tabrakan pertama membuat Matthew dan Alistair terluka parah. Tapi ini masih jauh dari akhir. Tyler melakukan langkah pertama, tetapi ketika hampir 20 star monster lainnya memiliki waktu untuk memproses apa yang sedang terjadi, mereka juga bergabung dalam pertempuran. Mereka tidak ingin Tyler dan yang lainnya memiliki semua kemuliaan. Semua orang ingin berada di sisi baik Dominic dan Grady. Sekarang mereka dipandang sebagai perwakilan dari penegak alam semesta. Menghancurkan Matthew dan Alistair jelas merupakan cara terbaik untuk mencapainya saat ini. Matthew dan Alistair nyaris tidak selamat dari ronde pertama, dan masih belum pulih ketika serangan ronde kedua dimulai. Kali ini serangan gabungan dari semua monster bintang. Kekuatan mereka sedikit kurang dari Tyler dan yang lainnya, tetapi mereka semua masih master tahap awal hingga menengah dari daftar dominator. Dan ada hampir 20 dari mereka untuk boot. Jadi ronde serangan ini tidak jauh lebih lemah dari yang sebelumnya. Kalian bajingan akan mati! Matthews berteriak sebelum dilalap oleh hampir 20 penyerang. Tubuhnya sudah diambang kehancuran, benar-benar dimusnahkan. Setelah 2 putaran serangan, para master dari daftar dominator menghancurkan 2 monster bintang. Mereka tidak memberi mereka waktu untuk pulih. Apa yang disebut tubuh abadi dari master alam abadi berjumlah sedikit lebih dari lelucon dalam menghadapi serangan tanpa henti seperti itu, karena tidak punya waktu untuk pulih, dan karenanya hancur total. Namun kecepatan alam abadi tidak bisa diabaikan. Serangan pertama yang dipimpin oleh Tyler dan serangan kedua dari hampir 20 star monster semuanya terjadi dalam sekejap mata. Tuanku, keluarga naga berkepala 9 adalah sampah galaksi binatang buas. Kami baru saja membunuh 2 pemimpin mereka, Alistair dan Matthew. Selanjutnya, kita mulai pemusnahan sisa mereka, dan pastikan untuk memberi mereka tidak ada kesempatan untuk bangkit dari abu. Apakah kamu puas, tuanku? Tyler berkata dengan hormat. Grady melihat dengan dingin. Dia menyadari niat Tyler. Sebagai kepala muda Harmstar Mansion, seberapa tinggi posisi Grady? Beraninya Tyler menentang atasannya, dan bahkan mencoba mengambil senjata ilahi ilusinya? Bisakah Grady memaafkannya dengan mudah? Dia pasti tidak akan membiarkan mereka turun dengan mudah tanpa membayar harga. Bahkan di kampung halaman Grady, yang merupakan peradaban maju, dia dipandang sebagai iblis yang berinkarnasi dan hanya sedikit yang berani memprovokasi dia. Tapi dia tidak benar-benar buruk. Paling tidak dia bisa membedakan antara kebaikan dan permusuhan, dan tidak memiliki watak yang kejam atau rentan terhadap kemarahan seperti putra-putra dari beberapa keluarga kuat lainnya. Tyler sudah keterlaluan padanya, dan telah menyinggung status bangsawannya sebagai kepala muda mansion bintang surga. Peradaban tingkat 5 berani menyinggung kepala muda Harmstar Mansion? Jika Grady tidak mengatasi ini, dan kata keluar,
itu akan membawa malu besar baginya. Itu bukan hanya masalah pribadi. Ini menyangkut reputasi seluruh Havenstar Mansion. Dominic melihat ekspresi dingin Grady dan tahu dia tidak akan membiarkan Tyler dengan mudah. Meskipun mereka memiliki keunggulan tersendiri di permukaannya, semua yang Tyler dan Star Monster lainnya lakukan adalah untuk pengampunan. Dominic tahu situasinya tidak terlihat terlalu baik. Dara perlu mengontrol tubuhnya dan tidak bisa melawan lagi. Bahkan serangan terakhir itu mungkin melawan penilaiannya sendiri yang lebih baik. Kekuatannya yang dikombinasikan dengan Grady tidak cukup untuk mengalahkan begitu banyak monster bintang. Jika terjadi pertempuran di antara mereka dan Dara tidak ikut serta, hasilnya tidak akan berbeda dengan yang baru saja terpikirkan oleh Matthew dan Alistair. Mereka akan dihancurkan tanpa ampun. Grady akan berbicara. Hati Dominic hancur. Dia tidak bisa membiarkan dia berbicara dan memaksa Tyler dan yang lainnya ke jalan buntu. Jadi dia berkata, "Keluarga naga berkepala 9 telah mencoba menyerang Bima Sakti berkali-kali dan mengumpulkan orang-orang seperti hewan ternak untuk dimakan. Mereka telah melanggar perjanjian alam semesta, jadi kami datang untuk menghukum mereka. Meskipun kamu semua telah membuat beberapa pilihan yang salah di masa lalu, aku dapat melihat bahwa kamu telah mencoba untuk menebus kesalahan, dan bahkan membantu kami membersihkan naga berkepala 9. Aku akan mengatakan jasa kamu sekarang lebih besar kesalahan kamu. Kami tidak akan lagi menyelidiki kesalahan orang-orang dari galaksi binatang." Kata-kata Dominic membuat monster bintang senang. Mengorbankan Matthew dan Alistair adalah keputusan yang tepat bagaimanapun juga. Mereka akhirnya lor persetujuan Louis. Ini bisa menyelamatkan hidup mereka yang menyedihkan. "Terima kasih, Lord Louis. Terima kasih, Lord Campbell. Terima kasih atas kemurahan hati kamu. Kami dari galaksi binatang akan selalu mengingat ini." Tyler berteriak senang. Grady mengerutkan kening. Dia baru saja akan berbicara ketika Dominic melakukannya. Tidak banyak orang yang berani menyela ketika dia akan berbicara. Jika tidak Dominic, Grady akan kehilangan kesabaran. Tapi dia masih belum siap untuk melepaskan Tyler begitu saja. Saat ia akan berbicara lagi, Dominic berkata, "Grady, keputusan telah dibuat. Mari kita pergi. Dara sudah menunggu kita." Dengan kata-kata ini, dia menepuk pundak Grady dan berbalik untuk berjalan menuju gedung mewah itu. Grady tetap berdiri di tempatnya. Ia merasa tidak bisa tinggal ataupun pergi. Pada akhirnya, yang bisa ia lakukan hanyalah menggeleng tak berdaya. Lalu berbalik dan ikuti Dominic. Dia menyadari bahwa peradaban inferior ini benar-benar mulai memakai sarafnya. "Tuan perpisahan! Perpisahan semesta penegak!" teriak para monster bintang. Kemudian dia berpikir dalam hati. "Akhirnya aku menyingkirkan mereka." Dominic kembali ke bangunan di belakang kura-kura raksasa. Warner dan yang lainnya melihat dengan mata khawatir. "Tolong jangan terlihat begitu peduli. Aku baik-baik saja. Darla akan mengurus semuanya." Dominic menghibur. Lalu Grady masuk. "Dominic, kenapa kamu melepaskan mereka begitu saja? Aku baru saja akan memberi mereka pelajaran. Peradaban tingkat 5 belaka, dan mereka ingin mengambil senjata ilahi ilusi aku. Bajingan bodoh itu berpikir mereka bisa memanfaatkan Havenstar Mansion. Jika kamu tidak ikut campur sekarang, aku akan melumpuhkan mereka." Grady mengeluh. "Untuk apa, Grady? Ras Tyler memiliki banyak kehormatan di Beast Galaxy. Jika kita kembali mereka ke sudut, itu bisa menyatukan semua ras galaksi mereka, yang bisa berarti berita buruk bagi kita. Tidakkah kamu melihat bagaimana Matthew dan Alistair dihancurkan tanpa ada kesempatan untuk membela diri?" Dominic beralasan. "Apakah dia berani? Dan bisa kamu bandingkan mereka berdua dengan kami? Tidak peduli seberapa berani Tyler, dia tetap tidak akan berani menyerang kita. Juga, kita punya Darla. Masalah apa yang bisa ditimbulkan oleh peradaban tingkat 5 belaka?" Grady tidak punya waktu untuk peradaban tingkat 5. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan mereka sendiri, dengan master daftar tertinggi seperti Darla di sisinya, apa yang perlu ditakuti? Jika ia dikelilingi oleh penyerang, Darla tidak akan mengulurkan tangan. Tentu saja, dia akan. Darla dan ibunya telah dekat seperti saudara perempuan selama lebih dari 1000 tahun. Mereka bahkan lebih dekat dari saudara sedarah. Grady, di bumi kita memiliki pepatah, ketika bahkan tikus terpojok mungkin menggigit kamu, dan ketika anjing terpojok, ia bisa melompati dinding. Jika Tyler menghadapi kehancuran, dia akan bertarung seperti orang gila. Mengapa kita harus menurunkan diri kita ke levelnya? Apakah lebih tidak masuk akal untuk kembali untuk membalas dendam ketika lebih mudah bagi kita untuk menghancurkannya? Terserah deh. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan, Dominic. Kapan aku pernah diam-diam menanggung penghinaan semacam ini? Dan dari peradaban tingkat 5 kecil ini? Lupakan tentang hal itu. Jika aku tidak membunuh Tyler, aku ingin melumpuhkannya dan memberinya sesuatu untuk diingat selamanya. Hal ini tidak dapat diterima bagi aku untuk membiarkan dia pergi. Selain itu, aku tidak berpikir dia akan melawan.
Dengan kata-kata ini Grady berbalik dan berjalan menuju pintu. Dominic bergegas menghentikannya. Grady, balas dendam adalah hidangan yang paling baik disajikan dingin. Kamu tidak perlu terburu-buru hal-hal ini. Itu selalu menjadi filosofi aku untuk menyajikannya panas, Dominic. Aku tidak suka membuat orang menunggu balas dendamnya. Jangan halangi aku. Grady melangkah Dominic dan terus menuju pintu. Sepertinya dia tidak akan melepaskannya. Dia mengikuti Dominic ke dalam karena dia tidak ingin membuat keributan di depan orang lain. Tapi sekarang dia telah mengutarakan pikirannya. Dia harus melakukan apa yang harus dia lakukan. Bahkan Dominic tidak bisa menghentikannya. Dominic melihat ekspresi tegas di wajahnya dan tahu dia telah mengambil keputusan. Untuk saat ini, tidak ada yang bisa dilakukan. Grady adalah pewaris dari keluarga yang kuat dari peradaban maju. Baginya peradaban tingkat 5 hampir tidak berjumlah apa-apa. Tetapi dia tidak menganggap bahwa ada kekuatan kuat yang terlibat. Dominic memahami situasinya dengan Darla. Karena dialah yang bertanggung jawab untuk itu. Tapi Grady tidak tahu tentang hal itu. Dia mungkin terlalu percaya diri karena dia berpikir bahwa Darla akan menceritakan semuanya. Grady akan pergi. Dominic tahu bahwa begitu dia keluar, salah satu dari 3 hal akan terjadi. Nomor 1, karena galaksi binatang sangat terintimidasi oleh Darla, Tyler akan mengorbankan dirinya untuk mendapatkan pengampunan dan melindungi ras dan galaksi. Nomor 2, Tyler tidak akan mau menyerah, sehingga ras lain akan bergabung bersama dan membunuhnya, seperti yang telah mereka lakukan terhadap Matthius dan Alistair. Nomor 3, Tyler bersatu dengan semua ras galaksi binatang dan mereka semua melawan kematian mereka. Dominic pikir kemungkinan pertama atau kedua jauh lebih mungkin. Yang ketiga sangat tidak mungkin. Tapi itu tidak bisa dilupakan bahwa Grady lahir dalam peradaban maju, dan dengan demikian sangat angkuh. Bagaimana jika semua ras yang berbeda dari payudara galaksi percaya dia akan bertindak melawan seluruh galaksi? Menurut karakternya, bahkan jika dia hanya ingin menghukum Tyler, dia mungkin tidak bisa diganggu untuk menjelaskan. Itu bisa menjadi pertarungan sampai mati dengan semua tuan galaksi binatang. Jika kamu akan mati pula, kamu mungkin juga mencobanya. Dominic memperhitungkan. Ini bisa menjadi banyak masalah. Dia tidak bisa membiarkan Grady keluar. Dia tidak bisa menambah masalah Darla. Dominic segera mengejar Grady. Grady pikir dia akan mencoba menghentikannya, dan bersiap-siap untuk bantahan. Tapi dia tidak menyangka Dominic diam-diam berkata, Grady, situasi Darla agak genting saat ini. Kita seharusnya tidak menambah masalahnya. Jika kita memulai sesuatu yang tidak bisa kita akhiri, dia akan marah. Ketika Grady mendengar ini, dia berhenti di jalurnya, dan berbalik untuk melihat Dominic dengan kaget. Situasi Darla genting? Apa maksud Dominic? Mengapa Grady mendengar apa-apa tentang hal itu? Dominic, apakah ini benar? Grady bertanya dengan ekspresi tidak percaya. 100%. Dominic menjawab dengan sungguh-sungguh. Grady menatapnya sebentar dan berkata, Oke, aku percaya padamu. Kemudian dia berbalik dan berjalan kembali ke dalam. Dia tidak percaya bahwa Dominic akan bercanda tentang hal itu. Jika itu benar dan sesuatu yang salah untuk Darla, dia tidak akan bisa membantu mereka di masa depan. Jadi menghadapi semua master daftar dominator dari galaksi binatang hanya akan merayu kematian. Grady bangga, tapi tidak bodoh. Dia tidak sebodoh itu untuk menyerang ke depan meski tahu dia bukan tandingan lawan. Dominic menghela napas lega saat dia melihat Grady berjalan kembali ke dalam. Kemudian, dia mulai memanggil semua orang. Semua orang pergi untuk beristirahat. Masalah bis galaksi telah diselesaikan. Sekarang kita akan memulai perjalanan kita dan akan membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai tujuan kita. Dominic, apa ada yang salah? Wenat tidak bisa membantu tetapi bertanya. Apa aku terlihat ada yang tidak beres? Jangan khawatir. Aku masih hidup dan sehat. Baiklah, kalau begitu. Kami tidak akan mengganggumu. Kamu juga harus beristirahat. Wenat kemudian berbalik untuk kembali ke kamarnya sendiri. Dominic, kamu pasti lelah. Beristirahatlah. Sylvia katakan sebelum pergi. Kemudian Sharon, Camille, Vera, Cara, Alice dan Ama semua mengucapkan selamat malam kepada Dominic secara bergantian, sebelum kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Akhirnya, Yomain menatapnya secara misterius dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dominic tidak memiliki perasaan khusus untuk wanita yang tak tertandingi ini yang pernah menyebabkan kehebohan seperti di Cinaet. Setiap orang hanya bertemu 2 atau 3 kali, dan hanya itu. Ketika semua orang telah pergi, Dominic tetap di tempat yang sama sendirian. Sekarang dia benar-benar ingin tahu apa yang terjadi dengan Darla. Tapi dia pikir itu akan kurang ajar untuk pergi mencari tahu. Akhirnya, ia memutuskan untuk kembali ke kamarnya saja. Jika Darla punya sesuatu untuk didiskusikan, dia selalu bisa menghubunginya secara langsung tentang hal itu. Grady tidak kembali ke kamarnya.
Dia langsung menuju kamar Darla dan mengetuk pintu. "Darla, ini aku!" ucapnya. Dia ingin mencari tahu sendiri ada apa dengannya. Itu bukan bahan tertawaan. Dengan kekuatan Darla, jika sesuatu mampu bahkan membuatnya khawatir, pasti memang mengerikan. Dia tidak tahu apa yang terjadi padanya, dan tidak mengerti bagaimana master daftar tertinggi bisa masuk ke dalam situasi genting. Tak lama kemudian, suara Darla terdengar di dalam. "Grady, ada apa ini?" Dia bertanya. "Darla, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Aku akan menunggumu di tempat biasa." Grady menjawab. Dia tahu Darla tidak mengizinkan pria masuk ke kamarnya. Biasanya, mereka melakukan percakapan di ruangan lain. Makanya dia tidak memintanya membuka pintu dan menyuruhnya menemuinya di tempat biasa. "Grady, katakan saja apa yang ingin kamu bicarakan sekarang." "Di sini?" "Iya nih. Ini bukan tempat yang bagus. Lebih baik kita bertemu di luar. Ayo dong. Katakan saja di sini. Tidak akan ada yang mendengarmu." Hati Grady hancur. Dia tahu ada sesuatu yang terjadi padanya. Dulu dia selalu bersedia menemuinya di luar ketika ada sesuatu yang ingin didiskusikan dengannya. Tapi kali ini dia bersikeras dia mengatakannya di sini. Dan dia juga terdengar sedikit terburu-buru. Apa yang terjadi padanya? "Darla, Dominic bilang kamu tidak enak badan, jadi aku ingin memeriksamu. Apa ada yang bisa kubantu? Ibuku memberiku berbagai macam obat mahal untuk perjalananku. Kenapa kamu tidak datang melihat apakah ada yang bisa kamu gunakan?" Grady tidak bertele-tele, tapi dia juga tidak ingin membongkar. Dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Darla melihatnya tumbuh dewasa. Tidak perlu ada omong kosong di antara mereka. Mereka berbicara pikiran mereka satu sama lain. Darla diam sejenak dan kemudian berkata, "Grady, terima kasih atas perhatianmu. Apa yang dikatakan Dominic benar. Aku memiliki sedikit masalah kesehatan, dan aku tidak layak untuk bertarung saat ini. Namun, jika aku kembali ke sekte Glasir 7 Warna, aku akan baik-baik saja. Aku takut obatmu tidak akan berguna untukku. Jangan khawatir. Masalahnya belum terlalu serius." Sebuah masalah kesehatan kecil? Sebagai master daftar tertinggi dari alam abadi, Darla benar-benar tak terkalahkan dalam peradaban inferior seperti ini. Jadi masalahnya tidak bisa disebabkan oleh faktor eksternal. Tapi Grady tiba-tiba memikirkan kemungkinan penyebab internal. Dia ingat ibunya pernah memberitahunya bahwa konstitusi Darla itu istimewa. Mungkin masalahnya terkait dengan konstitusi khususnya? Sepertinya itu mungkin. Tetapi jika itu masalahnya, maka tidak ada yang bisa dia lakukan. Itu akan tergantung pada Darla dirinya sendiri. Jika dia pun tidak bisa menyelesaikannya, maka tidak ada seorang pun di sini yang bisa membantu. Apa Grady tidak tahu adalah bahwa Dominic bisa membantu. Dengan menggunakan metode yang akan membuat iri banyak pria. Sulit membayangkan apa ekspresi Grady jika dia tahu bahwa Darla yang paling dihormati perlu melakukan sesuatu yang sangat memalukan dengan Dominic untuk menyatukan pikiran dengannya. Lalu Grady memikirkan hal lain. Dia seperti keponakan Darla. Jadi jika dia tidak tahu ada masalah dengan kesehatannya, lalu bagaimana Dominic tahu? Dan sepertinya dia sudah tahu cukup lama. Darla tidak punya alasan untuk memberitahu Dominic, tapi tidak dia. Apa yang terjadi saat dia pergi bersenang-senang di bumi? Apakah keduanya memiliki rahasia khusus? Mustahil. Grady menggelengkan kepalanya dan mencoba menyingkirkan pikiran seperti itu. Mereka baru saling kenal berapa lama? Namun, kamu melihat mereka, kekuasaan, status, posisi, mereka adalah dunia yang terpisah. Bagaimana mereka bisa memiliki rahasia seperti itu? Tapi, bagaimana jika itu benar? Grady tidak bisa tidak memikirkannya lagi. Bagaimana lagi seseorang bisa menjelaskan situasi saat ini? Jika itu benar, Grady tidak bisa menerimanya. Dia melihat Dominic sebagai saudara, dan Darla sebagai penatua yang dihormati. Jika kamu menempatkan mereka bersama-sama itu bingung generasi. Apakah dia akan memanggil Dominic saudara atau paman? Dominic memang sangat misterius. Grady tidak bisa melihat meskipun dia sama sekali, bahkan saat menggunakan skill menonton bintang surga. Tapi sejauh yang dia ketahui, Dominic tidak cukup baik untuk Darla. Berapa banyak pria hebat yang dia tolak selama 1000 tahun terakhir? Bahkan ada satu yang telah melampaui alam abadi. Dan pria itu masih terobsesi padanya, menyatakan baik di depan umum maupun pribadi bahwa hanya dia yang akan dinikahinya. Untungnya, Darla berasal dari sekte Glasir 7 Warna, dan merupakan kepala dari 7 orang bijak wanita. Jika dia tidak memiliki komunitas yang kuat untuk mendukungnya, orang ini pasti sudah lama mengambilnya secara paksa sebagai istri. Dia telah menolak bahkan orang-orang besar seperti dia. Dominic berasal dari peradaban yang lebih rendah dan hanya master tahap awal dari daftar dominator. Bagaimana dia bisa membiarkan sesuatu terjadi dengannya? Terus terang, Dominic bahkan tidak punya hak untuk memikirkannya. Dia mungkin sangat berbakat, tetapi bisakah dia benar-benar melampaui alam abadi?
Bahkan makhluk paling berbakat dari rumah Grady tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa mereka mampu melampaui alam abadi dan melangkah ke level berikutnya. Dominic tidak akan pernah memiliki kualifikasi ini. Dia menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran gila ini, dan sadar. Dia benar-benar ingin bertanya Darla. Tapi ia tidak berani. Pada akhirnya, dia hanya bisa berkata, "Jika itu masalahnya, Darla, aku akan kembali ke kamarku. Memiliki istirahat yang baik. Jika kamu membutuhkan sesuatu, kamu tahu di mana aku berada." "Iya nih." Darla membuat jawaban sederhana dan tidak berkata lagi. Grady telah berdiri di luar pintunya selama hampir 20 detik, tetapi tidak dapat memikirkan cara apapun untuk membantu Darla atau menanyakan apa yang ada di pikirannya. Akhirnya ia hanya bisa pergi. Di dalam ruangan Red Ocean. Ketika Grady pergi, Darla menghela nafas lega. Saat ini dia tidak layak untuk dilihat, terutama oleh seorang pria. Gaun merah panjangnya basah oleh keringat, memperlihatkan proporsi fisiknya yang terpahat sempurna. Kulitnya sedikit panas dan mengeluarkan aroma yang memabukkan. Rona wajahnya menjadi semakin sensual. Di setiap tarikan napas bibir merahnya cemberut memikat. Setiap gerakannya, dan bahkan sebagian besar pandangan santai lebih dari yang bisa ditolak oleh seorang pria. Jika dia melihat Grady seperti ini, dia akan kehilangan martabat sebagai penatua yang dihormati. Tidak lama setelah Dominic dan Grady masuk ke dalam gedung, kura-kura raksasa itu menghilang ke celah ruang. Tyler dan monster bintang galaksi binatang lainnya mendesah lega saat melihatnya pergi. Akhirnya mereka bisa sedikit bersantai. Selama penegak alam semesta ada, mereka sangat tegang. Ketika Darla mengatakan tersesat sekarang, itu sangat traumatis. Hanya dengan beberapa kata, dia telah mengejutkan hampir 30 master daftar dominator dengan sangat buruk sehingga mereka tidak dapat mempertahankan rumus tubuh emas abadi mereka. Tingkat kekuatan ini sungguh mencengangkan. Selama Grady tidak mengatakan apapun untuk membuat monster bintang berpikir dia ingin menghancurkan seluruh galaksi binatang, tidak satu pun dari mereka akan melakukan apapun untuk membantu Tyler, bahkan jika Grady kembali untuk melukainya. Klan Tewax akan memberikan Tyler untuk Grady diri mereka sendiri jika mereka pikir itu akan membantu mempertahankan kelangsungan ras mereka. Inilah kekuatan penegak alam semesta. Dan kata-kata Darla membawa kekuatan ini. Mereka akhirnya pergi. Tyler kembali dari bentuk aslinya menjadi manusia, dan menyeka keringat dari alisnya dengan tangannya. Wajahnya sangat pucat. Ia jelas sudah ketakutan parah. Dia takut Grady akan melakukan sesuatu padanya. Baru saja dia menyatakan bahwa dia akan membunuh lawannya, dan mengambil senjata ilusi ilahi. Siapa yang tahu bahwa dengan satu lambaian tangannya, Grady akan menjadi juru bicara penegak alam semesta? Bukankah itu seperti mengundang kematian? Apa yang Tyler tidak tahu adalah bahwa Grady sebenarnya adalah penegak alam semesta, meskipun dia baru saja menjadi satu. Dia lebih seperti magang pada saat ini, itulah sebabnya Darla selalu pergi bersamanya. Untuk saat ini, dia tidak cukup kuat untuk melakukan pekerjaan penegak alam semesta sendirian. Dia hanya akan bisa bekerja sendiri ketika dia keluar dari daftar dominator dan mencapai daftar emerald. "Iya nih, akhirnya pergi juga. Itu pertama kalinya aku melihat penegak alam semesta. Mereka bahkan lebih kuat dari dalam legenda. Melawan mereka kita sama sekali tidak punya kesempatan. Kita kayak semut di depan gunung." Salah satu star monster berseru. Setelah Darla pergi, semua orang sedikit santai dan satu persatu kembali ke wujud manusianya. Sebagai roh alam semesta, bentuk manusia ditiru oleh ras lain yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya nyaman bagi mereka untuk mengambil bentuk manusia, itu juga membantu mereka memahami dunia di sekitar mereka. Tentu saja, perawakan penegak alam semesta tidak datang dari sekadar bicara, melainkan dari kekuatan tinju mereka yang sesungguhnya. Mereka mengatakan bahwa di masa lalu ada banyak yang tidak mematuhi perjanjian alam semesta atau mematuhi penegak alam semesta. Hari ini mereka sudah menghilang dalam debu sejarah. Saat semua orang berkomentar tentang kekuatan penegak alam semesta, tiba-tiba sebuah suara berkata, "Apakah kamu mendengar suara penegak alam semesta yang kuat itu?" Kedengarannya seperti seorang wanita. Suaranya begitu mempesona. Berdasarkan pengalaman bertahun-tahun aku bersedia mengatakan, dia adalah kecantikan yang sangat hebat. Kalau saja aku punya kesempatan untuk melihat wajahnya dengan mataku sendiri, hidupku tidak akan menyesal. Tapi dia disela sebelum dia sempat selesai berbicara. "Diam kamu! Itu sudah cukup! Jika dia mendengarmu, kita semua akan mati. Jika kamu ingin mati, jangan ajak sisa kami bersamamu." Teriak salah satu monster bintang dengan nada gelisah. "Apa yang kamu takutkan? Penegak alam semesta bukanlah dewa. Mereka tidak bisa melihat dan mendengar kita dengan kemahakuasaan. Selain itu, dilihat dari kecepatan yang dilalui kura-kura raksasa saat memasuki celah ruang angkasa, mereka pasti sudah meninggalkan galaksi binatang buas." Kata seseorang tidak setuju. Itu adalah orang tua bungkuk yang berbicara. Dia acak-acakan dan memiliki wajah yang kejam.
Tidak ada cara untuk melihat dia adalah master dari daftar dominator, dan master tingkat puncak pada saat itu. Sulit membayangkan bagaimana orang seperti ini telah mengolah dirinya ke peringkat setinggi itu. Orang tua acak-acakan itu memiliki cerita yang kompleks. Dia berasal dari galaksi binatang buas, dan merupakan peringkat kedua dari klan ular perak. Namanya Silvio, tapi semua teman sebayanya suka memanggilnya Lack. Di Beast Galaxy, Silver Snakes menduduki peringkat kedua setelah klan T-Rex. Mereka adalah ras yang sangat istimewa. Orang bisa tahu dari kata-katanya betapa istimewanya mereka. Mengingat penegak alam semesta baru saja pergi, wajar jika diam tentang mereka untuk saat ini. Berhenti! Berhenti! Kamu laca kecil! Kamu ingin menarik perhatian penegak alam semesta? Apa kamu gila? Bisakah kita memahami metode mereka? Yang kita tahu mereka masih di sini sekarang. Jangan membuat keributan seperti itu dari ketiadaan. Jika dia bisa mendengar kita sekarang, kenapa tangan tidak muncul dan menghancurkanku? Selain itu, jika aku bisa melihat penampilan aslinya hanya sebentar, maka aku tidak keberatan mati. Aku ingin melihat apakah dia terlihat seperti yang kubayangkan. Jika dia melakukannya, dan aku bisa menyentuhnya, maka kamu bisa menghancurkanku berkeping-keping. Aku tidak peduli, karena hidupku akan terpenuhi. Saat dia berbicara, Silvio tampak mabuk. Brengsek! Kamu benar-benar cabul, Lack. Tidak mungkin berurusan denganmu. Lupakan saja. Hal ini tidak layak kehilangan kesabaran aku selama ini. Pertimbangkan keselamatan kamu sendiri, semua orang. Aku keluar dari sini. Kata seorang pria paruh baya sebelum membuka celah ruang dan melangkah masuk. Lalu dia menambahkan. Penegak alam semesta, apa yang dikatakan Laco tua ini tidak ada hubungannya denganku. Aku tahu kepada siapa harus menunjukkan rasa hormat. Lalu dia pergi. Satu persatu, monster bintang lainnya juga menemukan alasan untuk pergi. Mereka tidak ingin mengambil risiko bahaya karena berhubungan dengan klan ular perak. Yang satu ini bahkan berani bersekongkol melawan penegak alam semesta. Benar-benar klan yang aneh. Mereka rela meninggalkan keselamatan hidup mereka sendiri demi sedikit rangsangan. Mengingat kekuatan kata-kata Darla barusan, semua monster bintang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Pada akhirnya, hanya Silvio yang tersisa. Dia tidak terburu-buru untuk pergi. Dia berdiri di tempat kura-kura raksasa barusan berada, di tempat di mana bangunan mewah itu berada. Silvio menarik napas dalam beberapa kali. Ia mencium sesuatu yang tidak biasa. Tiba-tiba, matanya melebar dan wajahnya sangat terkejut. Bau apa itu? Seketika bulu-bulunya berdiri tegak, seluruh pori-porinya terbuka dan ia berdiri di sana dengan wajah tergila-gila, dengan lahap menghirup sisa-sisa bau itu. Seolah-olah dia menghirup semacam aroma yang ditinggikan. Setiap nafas membuatnya tinggi, seperti sedang meminum obat mujarab ajaib. Ketika Darla telah terangsang, konstitusi menawannya memancarkan bau nafsu yang sama sekali tak tertahankan untuk anggota klan ular perak. Kekuatannya mencapai kedalaman jiwanya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh ular perak. Jika Darla berada di rumah klan ular perak dan dia mengeluarkan bau nafsunya, itu akan menyebabkan semua ular perak datang berkerumun. Meskipun mereka tahu dia adalah penegak alam semesta, mereka tetap tidak akan ragu. Mereka seperti ngengat api. Waktu berlalu dengan lambat. Setelah menerima instruksi dari Darla Boyle, kura-kura raksasa bergegas menuju peradaban maju di alam bintang dengan kecepatan tinggi. Itu juga Darla dan Gray di kampung halaman Campbell. Bakat, monster, dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya tinggal di sana. Kelompok itu menunggangi punggung kura-kura raksasa saat melakukan perjalanan melalui celah ruang angkasa. Terlepas dari siang atau malam, dunia luar gelap gulita. Namun, bangunan mewah itu dilengkapi dengan penerangan. Setelah cukup tidur, Wanar dan gadis-gadis lainnya duduk dan mengobrol. Awalnya, Jermaine Maxwell bersikap dingin dan dia menolak untuk bergabung dalam obrolan ringan meskipun banyak undangan dari Wanar. Seiring berjalannya waktu, Darla tidak keluar dari pengasingan. Di sisi lain, Jermaine tidak tahan tidak memiliki seseorang untuk diajak bicara. Dia secara bertahap melakukan kontak dengan Wanar dan gadis-gadis lainnya dan mulai mengobrol dengan mereka. Mereka semua adalah wanita dari bumi yang sedang menuju ke tempat asing. Karena Jermaine adalah murid Darla, Wanar dan gadis-gadis lainnya mungkin harus bergantung pada Jermaine di masa depan ketika mereka berada di sekte Glasir 7 warna. Karena itu, mereka sangat menyambut Jermaine meskipun dia hanya ingin menghabiskan waktu dengan mengobrol dan tidak berniat berasimilasi ke dalam kelompok mereka. Topik pembicaraan mereka kebanyakan tentang Darla. Di galaksi binatang, Dominic Lewis dan Grady Campbell dikepung oleh puluhan prajurit dari tingkat yang sama, dan mereka berada di ambang kematian. Suara keras Darla tidak hanya menghancurkan keberanian dan nyali monster bintang tetapi juga membuat Wanar dan gadis-gadis lainnya tidak mungkin tenang. Gadis-gadis itu sebelumnya percaya bahwa tidak mungkin bagi seorang wanita untuk mengejar pria dan berada di level yang sama. Selain itu, hanya ada sedikit wanita kuat di bumi. Camille Henderson dianggap sebagai kelainan.
Dengan munculnya prajurit wanita yang kuat seperti Darla, Wenar dan sisanya perlahan-lahan mulai mengubah keyakinan mereka tentang apa yang wanita mampu setelah kejadian khusus ini. Kejadian ini telah menunjukkan bahwa wanita juga bisa kuat. Jomain dilahirkan dalam sebuah sekte rahasia yang dikenal sebagai Gereja Hills dan dia sangat disukai oleh dua seniornya. Karena itu, dia selalu sangat sombong. Bahkan setelah Dominic menjadi penyelamat bumi, dia tidak pernah meletakkan harga dirinya untuk mendekatinya. Sekarang dia telah mengambil Darla, salah satu prajurit yang tak tertandingi, untuk menjadi tuannya. Jomain dipenuhi dengan kepercayaan diri. Selain itu, Darla telah berjanji untuk mengembangkan Jomain dengan cara yang akan membantu Jomain melampaui dirinya. Karena itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Jomain sangat sombong sekarang. Akibatnya, Jomain tidak terlalu memikirkan Wenat dan gadis-gadis lainnya. Mengobrol dengan Wenat dan anggota kelompok lainnya hanyalah sarana baginya untuk menghabiskan waktu dan tidak membuat dirinya bosan sampai mati. Darla begitu karismatik dan kuat. Dia dengan mudah mengalahkan begitu banyak prajurit kuat dengan suaranya. Aku telah memutuskan untuk berlatih keras dan menjadi sekuat Darla di masa depan. Jika ada yang mencoba menggertak Dominic dan kalian semua, aku akan memukulinya sampai mati. Celia Lockhart berkata dengan penuh semangat sambil mengepalkan tinjunya. Wenat menyentuh kepala Celia dan tersenyum. Oke, Celia, kamu harus bekerja keras. Kami akan bergantung pada kamu untuk perlindungan di masa depan. Yang lain juga ikut tersenyum. Mereka seperti keluarga besar dan Dominic seperti orang tua mereka, melindungi mereka dari bahaya. Setelah kejadian di galaksi binatang, sepertinya ada juga saat-saat di mana Dominic, seorang pria yang tak terkalahkan di mata semua orang, juga akan merasa tak berdaya dan terisolasi. Karena itu, gadis-gadis itu ingin tumbuh dan menjadi lebih kuat sehingga mereka bisa melindungi Dominic sebagai gantinya. Ini bukan hanya sesuatu yang Celia pikirkan, yang lain juga berpikir demikian di dalam hati mereka. Namun, tidak seperti Celia, mereka tidak mengungkapkannya secara lisan. Iya nih, jangan khawatir, Wenat. Aku pasti akan melakukannya. Anak-anak akan menjadi anak-anak. Apakah kamu tahu yang alam master kita berada di? Jika kamu memberitahu orang lain di depan umum bahwa kamu ingin mencapai level master, kamu akan ditertawakan. Kamu benar-benar terlalu muda dan naif. Jomain membalas tanpa emosi. Jomain, aku tahu Darla sangat kuat. Dia adalah panutan aku, dan aku akan bekerja keras untuk lebih dekat dengan levelnya. Celia menjawab dengan sungguh-sungguh. Bahkan di antara peradaban paling maju, tuanku dianggap sebagai keberadaan yang luar biasa. Untuk mencapai levelnya, kamu akan membutuhkan kekuatan, bakat, keberuntungan, dan sumber daya. Tak satu pun dari ini sangat diperlukan. Apa yang dimiliki gadis kecil sepertimu? Kamu tak punya apa-apa. Tidak realistis bagimu untuk mengarahkan pandanganmu padanya. Kamu harus berpikiran jernih. Berhenti bersikap begitu naif. Jika tidak, kamu akan menjadi bahan tertawaan saat kita tiba di sekte Glasir 7 warna. Jika itu terjadi, jangan sebutkan bahwa kita berasal dari tempat yang sama. Aku tidak mampu untuk menjadi malu ini. Begitu Jomain menyelesaikan kata-katanya, Celia terdiam. Kegembiraan awalnya benar-benar menghilang, dan wajah Celia kini penuh dengan kekecewaan. Dia mencibirkan mulutnya yang kecil dan matanya berlinang air mata. Senyum di wajah wanita lain juga lenyap dan beberapa dari mereka bahkan memelototi Jomain. Tidakkah mereka semua sadar bahwa tidak mungkin bagi Celia untuk mencapai level Darla? Namun, mereka tidak akan mengatakan itu dan mengecilkan hati Celia. Sebaliknya, mereka memilih untuk mendorong Celia dan memberinya kepercayaan diri untuk bertahan. Lagi pula, Celia masih muda dan baru berusia 20-an. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jawab Jomain tidak setuju. Jomain, apa yang kamu coba lakukan? Celia masih muda. Kita harus mendukung dan menyemangatinya, bukan menjatuhkannya. Kata Camille Henderson. Apakah salah berbicara kebenaran? Jomain membalas. Tidak salah berbicara yang sebenarnya. Tapi kamu harus membaca ruangannya. Kita semua berasal dari bumi, dan kita akan pergi ke negeri asing. Kita harus saling membantu dan mendukung, dan tidak saling menyerang. Maaf. Kepribadian aku tidak memungkinkan aku untuk berbohong. Kalau begitu, kamu tidak perlu berbicara. Tidak ada yang memaksamu. Aku tidak terbiasa melihat orang lain membanggakan hal yang tidak bisa mereka lakukan. Aku melakukan ini untuk kebaikannya sendiri. Dia mungkin melakukan sesuatu yang bodoh ketika dia menyadari bahwa dia tidak dapat mencapai apa yang dia rencanakan di masa depan. Itu masalah untuk masa depan. Selain itu, kita akan selalu berada di sisi Celia. Kami akan membimbingnya perlahan-lahan. Jika kamu benar-benar tidak tahan, kamu bisa pergi. Kamu tidak disambut di sini. Kamu! Jomain kehilangan kata-kata. Dia memelototi Camille yang bertemu tatapannya tanpa rasa takut. Mendengus dingin, Jomain berkata,
Mari kita berharap bahwa kamu tidak perlu memohon bantuan aku ketika kita berada di sekte Glasir 7 warna. Kalau tidak..." Jumain berdiri dan pergi tanpa menyelesaikan kalimatnya. Dia bahkan tidak tahu mengapa dia mulai menggoda Celia karena tidak ada yang melibatkannya. Bahkan, Jumain memendam beberapa kebencian terhadap Dominic karena ia telah menolaknya di depan hampir semua kekuatan Cinet. Tidak hanya menolaknya, dia juga telah menemukan begitu banyak kekasih yang memujanya. Di antara semua kekasihnya, Camille adalah satu-satunya yang berada pada tingkat yang sebanding dengannya. Tapi Dominic benar-benar menolaknya. Jumain tidak akan pernah bisa melupakan ini. Jika kata-kata Celia diucapkan oleh orang asing, Jumain akan menepisnya dengan senyuman. Tapi, karena itu dari salah satu kekasih Dominic, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membantah.